Itu Bapak Ibu aturan dasarnya standar ya. Nah, Pak Agus nanti akan berbicara tentang banyak hal sebenarnya. Walaupun waktunya terbatas, mungkin nanti ada soal paradigma, akreditasi yang baru, soal pola pikir, soal alur kerja, mekanisme, dan mungkin lain-lain. Nah, untuk itu langsung kita beri kesempatan ke Pak Agus untuk menyampaikan informasi terkait instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Kepada Pak Agus, kami beri kesempatan. Pak. Saya screen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu, suara saya bisa didengar? Bisa Pak, jelas Pak. Jelas nih. Ya. Bisa Pak. Bisa Pak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru maupun tenaga pendidikan dari 6 sekolah, 6 SMP binaan saya dan plus 1 binaan cara organisasi ya, dari SMP 1 Pundong, 2 Pundong, Muhammadiyah Pundong, SMP 2 Imogiri, SMP 3 Imogiri, SMP Ma'arif Imogiri, dan SMP Unggulan Aisyah Batul. Bersyukur sekali kita pada kesempatan ini bisa bersua lewat Zoom ini dalam rangka bersama-sama memahami akreditasi sekolah atau madrasah melalui instrumen akreditasi Satuan Pendidikan atau IASP 2020. Saya ucapkan terima kasih pertama pada Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya telah mendukung kegiatan ini dari awal mulai perencanaan, dan juga kepada para peserta semuanya. Yang kedua kepada Pak Sabjan MPD dan juga kru dari SMP Ma'arif Imogiri yang telah memfasilitasi mengagendakan Zoom dan YouTube ini. Apresiasi sekali pada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke materi, kenapa ini perlu kita lakukan, ini penting Bapak Ibu ya. Jadi memahami instrumen akreditasi itu penting dan segera dilakukan ya, karena Bapak Ibu akreditasi itu pada dasarnya kan akan menjadi tolak ukur ya, karena menilai pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Dan Bapak Ibu satu-satunya penilaian yang sah dari eksternal adalah penilaian dari BAN ya, di Badan Akreditasi Nasional. Dan Bapak Ibu, yang namanya persiapan itu tidak menunggu sekolah menjadi sasaran akreditasi. Jadi jangan menunggu. Kalau menunggu itu nanti sudah kalau persiapannya menunggu itu terlambat karena penunjukan itu biasanya sangat mendadak. Dan Bapak Ibu ini yang menjadi prioritas akreditasi memang untuk tahun ini adalah sekolah-sekolah baru ya, sekolah-sekolah baru yang belum pernah diakreditasi. Kemudian prioritas yang kedua adalah yang tahun 2020 menjadi sasaran, yaitu menjadi prioritas kedua. Kan mundur tahun ini itu menjadi prioritas kedua. Prioritas ketiga yang tahun 2021. Dan ini tadi sudah ada pendataan dari BAN khusus untuk 17 sekolah yang sebetulnya tahun 2020 ini. Itu. Namun demikian sekali lagi Bapak Ibu, kapanpun kita, terutama 6 sekolah binaan saya kan belum tentu tahun ini ya, mungkin tahun depan. Nah, ini persiapan kita adalah dari sekarang. Sebetulnya kalau program sekolah itu sudah sama ya, sudah mengacu pada itu otomatis sudah
melaksanakan atau persiapan dengan baik. Itu ya Pak Pia latar belakangnya. Jadi mohon ini dijadikan sebagai starting point ya, titik awal untuk melaksanakan kegiatan persekolahan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Meskipun tidak dari awal benar, ini kita sudah berjalan ya. Berjalan kalau lihat tahun ajaran ini sudah semester 2, kalau melihat tahun ajaran sudah bulan ke-3 ya. Baik Bapak sekalian, untuk kesempatan ini karena terbatas waktunya ya, nanti hanya saya sampaikan yang konsep dan garis besarnya tentang nanti setelah ada RTL itu nanti pembimbingan atau pendampingan itu ke sekolah. Materi yang akan saya sampaikan secara sekilas ya ini paradigma baru akreditasi, artinya apa yang baru dibandingkan dengan akreditasi tahun sebelumnya. Kemudian pola pikir akreditasi yang berbasis kinerja ini, kemudian alur kerja akreditasinya, mekanismenya, ya, prosedurnya, tindak lanjut hasil akreditasi itu terus apa, kemudian barulah kita spesifik ke rencana tindak lanjut di sekolah masing-masing. Nah, ini ya Pak ya akan kita sampaikan. Nah, ini materi sudah saya sampaikan semua, monggo nanti bisa sambil di, kalau nggak jelas ini bisa dicek juga ya. Dan mohon ini juga full attention ya, kalau Zoom itu biasanya penyerapan ke materi itu tidak 100%. Ya. Kalau full attention bisa sekitar 60-70, kalau nggak full attention masih bisa di bawahnya. Ya. Tapi kita juga nggak tegang-tegang amat ya, kita santai juga, santai baca dari jarak jauh toh, kita bisa melihat tayangan saya juga, Bapak Ibu bisa membuka file sendiri. Bapak sekalian, hal yang baru dari akreditasi tahun ini, Bapak Ibu kan mungkin sudah mengalami 3 instrumen ya. Instrumen akreditasi sekolah madrasah tahun 2014. Nah, itu dulu ada 166 butir. Tahun 2017 itu dilaksanakan 17, 18, 19. Baru 3 kali dilaksanakan. Itu 124 butir. Dan ini yang sekarang, ini nanti yang 2020 itu hanya 35 butir. Secara substansi perbedaan adalah kalau tahun-tahun sebelumnya itu orientasinya akreditasi itu berbasis compliance itu pemenuhan ketentuan ya. Kalau guru itu ya, berapa persen yang sudah memakai IT, berapa persen yang bisa melakukan PAIKEM ya, berapa persen yang misalnya dokumen RPP-nya sesuai ketentuan itu dipresentasikan. Kalau sekarang ini tidak, ini lebih ke kinerja, performance. Jadi tidak terlalu fokus ke dokumen, tetapi benar-benar kinerja faktual, performance apa yang dilaksanakan, kegiatannya. Ini hal yang begitu. Kemudian akreditasi berbasis kinerja ini memang menekankan penilaian pada kinerja sekolah atau madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Jadi memang muaranya ke siswa. Makanya komponen utama yang paling pertama adalah mutu lulusan. Variabel utamanya, kalau dulu itu terjabar dalam 8 standar, kalau sekarang ini variabel utamanya adalah menjadi 4 utamanya. Variabel utama kinerjanya, kinerja sekolah itu akan termanifestasikan ke 1 mutu lulusan. Jadi outcome-nya itu ya, mutu lulusan siswanya. Kalau dari kelas 7, 8, 9 itu seperti apa, ketika masih proses, ketika lulus seperti apa. Kemudian proses pembelajaran. Mutu lulusannya akan dihasilkan baik apabila proses pembelajarannya baik. Maka yang diutamakan yang kedua adalah prosesnya, proses pembelajaran. Kemudian kinerja guru atau mutu guru. Pembelajaran yang baik itu bisa dilakukan apabila mutu gurunya baik, ya, kualitas gurunya bagus. Maka komponen ketiga adalah mutu guru. Proses pembelajaran berjalan baik, mutu gurunya baik itu apabila didukung dengan manajemen sekolah yang baik.
sehingga bisa bersinergi, bisa saling mensupport, bisa menjadi fasilitasnya ya, sehingga proses pembelajaran baik untuk lulusannya menjadi baik. Ya, ini hal yang difokuskan yang sekarang ini. Kemudian untuk indikator pemenuhan itu artinya syarat-syarat sekolah atau madrasah bisa melaksanakan kegiatan itu apa saja toh. Misalnya sarprasnya, tenaga kependidikannya itu di instrumen sekarang masih dan itu nanti tidak digali oleh asesor, tapi Ban mengambil data dari Dapodik. Kalau Kemdikbud namanya Dapodik, kalau Kemenak itu EMIS ya. Kemudian kalau dari PMP, Pinjaman Mutu Pendidikan itu semua ada. Tuh. Nanti akan tergambar dari dua indikator pemenuhan. Yang pertama indikator compliance mutlak. Nanti kalau ada istilah satu lagi indikator pemenuhan, compliance di Indonesia kan ya. Memang istilahnya tidak konsisten ya. Ini ada Inggrisnya, ada Indonesianya. Nanti ada IPR juga ya, indikator pemenuhan. Jadi compliance pemenuhan. Ada 5 item yang harus dipenuhi oleh sekolah. Ini harus mutlak, 5 itu harus terpenuhi, kalau tidak bisa diakreditasi. Nanti setelah ini ya. Kemudian indikator compliance relatif, ICR ya, indikator pemenuhan atau IPR. Ini indikator-indikator yang menjadi bagian dari penilaian yang akan dinilai ya, untuk mendukung nilai akreditasi. Nanti ini dinilai kalau ini indikator untuk mendukung performanya. Di skor ini nanti akan dipakai dengan bobot 15%. Indikator pemenuhan relatif. Tiap sekolah ini beda ya. Kalau yang ICM tadi harus sama mutlak. Kemudian instrumennya ini disebut instrumen akreditasi satuan pendidikan atau IASP tahun 2020. Bapak Ibu, sebelum ke sini sekalian saja ya Pak, indikator tadi. Masih kelihatan Pak Bu ya? Halo? Masih bisa diakses ini tayangannya? Bisa Pak, masih Pak. Ya, ini kita bicara tentang tadi indikator compliance mutlak. Ini nanti akan diambilkan dari Dapodik ya, Bapak Ibu akan mengisi kalau sudah jadi sasaran itu. Kemudian yang ICR ya, indikator compliance relatif itu juga, tetapi akan dicek lagi oleh asesor ya. Jadi asesmen kecukupan, pemenuhan kecukupan ini nanti ada mutlak, kemudian ada relatif. Nanti ini semuanya diisikan oleh sekolah ke dia atau data isian akreditasi di Sispena. Kemudian dokumen-dokumennya yang mendukung diunggah juga. Kemudian nanti itu akan di-link ke aplikasi PAN, itu namanya dashboard monitoring. Nah, kemudian nanti akan dicek oleh asesor ya. Indikator komplain ini jadi alat untuk mengukur kepatuhan, apakah sekolah itu patuh dengan regulasi dari pemerintah, dari Kemdikbud. Ini sebagai syarat cek mutlak itu ya, kalau yang relatif itu sebagai penilai untuk nilai akreditasinya. Kemudian karena banyak sekali peraturan undang-undang yang harus dipenuhi oleh sekolah ya, ini ada beberapa yang memang diwajibkan ya. Itu yang memiliki ciri-ciri itu mencirikan pemenuhan terhadap peraturan tertentu yang bersifat memang mutlak, harus sekolah itu harus apa ya. Kemudian mencirikan memiliki daya ungkit ya, atau ungkap yang mencirikan level mutu sekolah, kelengkapan sarprasnya seperti apa, kalau atau yang satu keharusan nanti ya, kalau yang satu nanti relatif.
data itu selalu tersedia dan terupdate secara berkesinambungan. Dan dipertanggungjawabkan sistem pengumpulannya, validasi dan verifikasinya. Nah ini ya tadi mutlak dan relatif. Ini Bapak Ibu yang sumber datanya nanti Bapak Ibu. Itu semuanya Bapak Ibu kalau sepanjang tahun kan mengupload, ya, mengupdate data-data di Dapodik. Nah itulah sumber data yang akan digunakan untuk mengambil ICM dan IPR. Ya, kalau Kemenak itu emis, yang 34 ini sama untuk Kemenak maupun Kemdikbud. Nah ini Bapak Ibu, inilah namanya indikator compliance mutlak. Ini indikator pemenuhan, semua harus terpenuhi. Kepatuhan sekolah ini dilihat dari 5 ini. Kalau ada satu yang kurang, sekolah tidak bisa diakreditasi. 1, sekolah atau madrasah telah memiliki izin operasional. Ini dibuktikan nanti datanya telah diunggah di Dapodik. Kepala sekolah atau madrasah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Nah ini untuk yang nomor 2 ini untuk tahun 2020 kemarin ini ada toleransi karena banyak kepala sekolah swasta yang belum memiliki karena baru ya. Kepala sekolah baru belum memiliki ini ditoleransi sehingga nomor 2 ini ada perkecualiannya. Maka untuk tahun ini pun sekolah-sekolah swasta kalau memang sudah menjadi sasaran tetap menyiapkan meskipun kepala sekolahnya baru belum punya itu ya. Itu nanti BAN akan mengambil kebijakan. Jadi tetap harus mempersiapkan diri. Nah kalau negeri kemungkinan tidak ada toleransi kalau negeri ini ya. Karena memang sudah ada seleksi dari Dikpora. Yang ketiga, sekolah pernah meluluskan siswa. Nah ini sekolah-sekolah baru di Bantul, SMP baru itu kan ada yang baru meluluskan, maka ini sudah akan diakreditasi. Ada beberapa sekolah itu, mana ya, Harisala, terus mana? Ada beberapa nih, termasuk sekolah-sekolah yang tahun kemarin ada predikat tidak terakreditasi. Nah, ini akan diakreditasi tahun ini. Seperti PGRI Dringo ini tahun ini wajib akan dijadikan sasaran. Yang keempat, sekolah menyelenggarakan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai kurikulum. Maksudnya seperti KTSP itu ya, maksimal berapa? 38 tambah 2 ya. Itu yang harus dilaksanakan. Kalau melebihi kan tidak boleh, beda aturannya. Kecuali sekolah swasta dan sekolah yang berbasis agama kan ada toleransinya, tambahan berapa itu harus ya. Nah, itu akan dicek di KTSP-nya dan juga diunggah di Dapodik datanya. Kemudian sekolah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan. Ada beberapa mata pelajaran itu ya. Kalau kurang misalnya kok ada sekolah kok tidak melaksanakan mata pelajaran PPKN misalnya itu kan wajib. Nah ini kalau terdapat data seperti itu nanti sekolah tidak dapat diakreditasi. Jadi 5 ini namanya mutlak ya. Mutlak. Kecuali nomor 2 ini namanya kalau kemarin jelas 2020 itu ditoleransi. Kalau tahun ini dan ke depan saya kurang tahu karena ini masih baru, saya kira tahun ini pun masih toleransi ya. Khusus untuk sekolah swasta. Kemudian ini yang namanya indikator compliance relatif. Nah, ini masing-masing sekolah beda-beda, tidak mutlak. Kalau sesuai persentasenya seperti yang dulu. Misalnya guru pendidikan S1 kalau 100% berarti levelnya A. Levelnya 4 maksudnya ya. Guru yang memiliki sertifikat pendidik ini kan tiap sekolah semuanya beda-beda ya. Ada 10 ini. Kalau SMP namanya 9 itu. Jadi seperti ini, Pak. Nah, ini formatnya kalau untuk dicek seperti ini ya. Nah, tahun 2020 ini IPM-nya semua 100, di atas 100 ini di Sispena sudah ada muncul. Jadi kami kemarin asesor tidak bisa
tidak disuruh ngecek IPM atau ICM. Semua sudah dicentang 100 di Sispena. Nah, ini yang IPR ini. Ya, ini masing-masing sekolah beda. Jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1 berapa persen. Ya. Jadi jumlah gurunya berapa, yang punya S1 berapa, dibagi itu kali 100 berapa persen sini, ada levelnya ini. Nah, ini sekolah beda. Karena ada 1-2 sekolah yang gurunya masih ada yang diploma misalnya. Sekolah yang memiliki sertifikat pendidik, nah, ini juga kalau ini biasanya swasta nilainya rendah ini ya. Meskipun ada sekolah swasta atau SPK yang tidak menginginkan TPG, tetapi yang namanya sertifikat pendidik itu sertifikat pendidik profesional ini wajib ya, wajib. Namun tidak mutlak, sehingga kalau memang tidak ada ya nilainya rendah, tidak mutlak. Relatif namanya ya. Mengajar sesuai latar belakangnya, kesesuaian dengan ijazah, ini ada. Memiliki Mohon maaf Pak Agus, ini gambarnya beda ya Pak ya? beda. Oh, berarti saya belum share itu Pak ya? Yes. Ya, Pak. Tidak, Pak, tidak buat ini. Ini yang muncul ini mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah. Oh ya, berarti saya harus, Pak. Saya harus, ya, klik share screen dulu Pak ya. Pak dulu Pak. Oh, beda yang saya jelaskan ya. Dulu Pak. Saya ke anunya kemana? Oh, ini share dulu. Oh ya, berarti saya harus share screen dulu ya. Sudah? Gimana Pak? Sudah belum? Halo? Ini yang buat ya Pak ya? Iya, sekarang buat. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak ya. Nilainya gimana? Sudah. Oh ya ya. Nah ini namanya IPM tadi ya. Ini ada 5. Ini yang wajib. Ini kemarin di Sispena semuanya 100 ini yang sekolah yang di asesor kemarin. Terus ini yang relatif tadi sedikit sudah saya sebutkan. Nah, jumlah guru yang memiliki S1 berapa persen. Nanti ada levelnya. Kalau 90 sampai 100 berarti level 4 ini nilai tertinggi. Kalau hanya 80 sampai 90 3 levelnya. Kalau kurang dari 70%, 1. Ini biasanya tinggi Pak itu. Kebanyakan ya terpenuhi level 4. Kalau ini jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik ini beda-beda ya. Beda. Terutama swasta memang tidak bisa maksimal. Ya. Karena berkaitan dengan lembaga itu ya, karena harus mengikuti PLP gitu. Jumlah guru yang sesuai dengan latar belakangnya, ya kalau matematika ya jurusan pendidikan matematika itu kan sebaiknya. Itu juga namanya relatif, masih beda. Administrasi kalau SD harus punya tenaga administrasi, ini jarang ya kalau SD. Ini karena sama nih untuk sekolah-sekolah dasar ini sedikit ini nilainya ini jarang yang bisa 100. Kalau SMP MTS harus punya kepala tenaga administrasi. Kalau di Batulu kan tidak ada ya jabatan itu. Maka jadilah koordinatornya itu bisa dilakukan seperti ini. Jadi nanti koordinator TU. Ini juga jarang ya, koordinator TU yang S1. Ini biasanya tidak penuh kalau di bawah ya. Atau di D3 nih ya. Nanti biasanya levelnya yang SMA. Ini beda-beda tiap sekolah. Berikutnya, kalau lab di SMP tidak ditanyakan Pak. Ini untuk SMA, SMK, SLB. SMP yang ditanyakan adalah kepala perpustakaan, ini biasa seperti biasanya ya. Itu levelnya. Kemudian jumlah siswa berapa rombel ya, per kelasnya berapa rombongannya ini. Ini data ya, ini juga biasa inilah, tidak baru lagi 32. Instalasi listrik kalau SMP semuanya saya kira
maksimal ini, lebih dari itu 1000 ya, ini memiliki daya 2200 minimal kalau mau level A, level 4. Nah, kalau SD kemarin pengalaman tidak ada yang sini, kebanyakan 3 atau 2, 3 ya Pak. Satu lagi hanya 10 ya. Kemudian memiliki ruang penunjang yang cukup. Ini juga SD Rodok Ciloko, ini SD itu nggak punya BK ya, tetapi dituntut punya ruang BK. Kalau SMP untuk BK nggak masalah ya, di nomor juga. Dan ini biasanya ada nanti ini ruang-ruang apa yang harus ada apabila ingin level 4 nih. Ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang administrasi, ruang UKS, ruang BK, ruang ibadah, ruang OSIS. Nampaknya ada pengurangan daripada yang instrumen yang lalu. Yang terakhir jumlah jamban, ini ada rasionya ya. Berapa untuk siswa putra, biar untuk putri ini nanti ada, ini ada bisa ditemukan rinciannya ini. Jadi ada 10 itu SMP tadi dikurangi 1 jadi ada 9. Ini nggak mengalihkan. Skor-skor setiap nomor ini dijumlah, kemudian bagi maksimal kali 100 ini berapa. Nah, nilai di sini ini nanti akan dibobot 15% untuk nilai akreditasi. Yang penilaian dari asesor 85%. Ya, ini namanya ICM IPR. Saya beralih ke tampilan semula. Sudah beralih belum, Pak? Belum, Pak. Belum. Berarti setiap itu saya harus harus klik share screen. Harus beralih lagi. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Saya teruskan Pak Ibu ya. Ya, Ini Pak. Bapak. Ya. Saya terlalu cepat nggak bicaranya? Ya, Pak. Bisa diterima ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, Pak. Ini komponen dan subkomponen instrumen akreditasi yang sekarang. Kalau dulu 8 standar, sekarang hanya 4 komponen. Nah, masing-masing komponen ini mutu lulusan nomor 1 ini terdiri dari 3 subkomponen. Ada karakter siswa, kompetensi siswa, kepuasan pemangku kepentingan. Ini nanti dijabarkan di butir-butir ya. Untuk komponen 2 proses pembelajaran juga ada 3 subkomponen. Kualitas pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, iklim belajar di kelas, pemanfaatan sarpras penunjang proses pembelajaran. Mutu guru ada 3 subkomponennya, kompetensi gurunya, kemudian bagaimana pengembangan profesinya, kemudian inovasi dan kreativitas guru. Ini nanti dijabarkan beberapa butir ya. Nah, yang paling banyak itu pengelolaan manajemen. Sejak dulu sampai sekarang ini memang paling banyak ya. Karena ini yang akan mendukung proses kegiatan pendidikan maupun pembelajaran di sekolah. Ada pencapaian visi misi, kompetensi kepala sekolahnya sendiri, kepemimpinannya kepala sekolah, budaya sekolah, pelibatan masyarakat, kurikulum sarpras, GTK, pembiayaan dan kesiswaan. Nah, ini Pak Bu ya. Untuk instrumen akreditasi yang 2020 ini, sekarang ini SD, SMP, SMA, SMK, SLB ini butir intinya sama 35 butir. Kalau SMP dan SMA tidak ada butir kekhususan, jadi pas 35 tidak ada tambahan. Nah, yang ada tambahan untuk SD itu ada tambah 1 butir, yaitu tentang pembelajaran tematik. Kalau SMK ada 9 karena jurusannya kan macam-macam ya. Ini ada tambahan. Untuk SLB ada 5, SLB itu juga banyak kekhususan karena juga banyak bidangnya itu ya. Tapi intinya 35. Maka kalau Bapak Ibu itu keliru membaca instrumen SD tidak masalah, podo wae ya. 1 sampai 5 sama saja persis. Itu yang saya share itu yang lengkap 500 sekian halaman itu, dan itu ada yang bisa pisah untuk yang khusus SMP ya. Yang saya share. Ini instrumennya. Saya pindah lagi ya ini Pak.
yang ini tadi mana satunya? Belum pindah, Pak. Bentar ya, tak pindahnya. Ini. Sudah mirip belum, Bapak Ibu? Halo? Belum, Pak. Belum. Ya, bentar dulu ya. Asesmen sosialisasi tadi. Persiapan belum tak ya. Belum saya munculkan dulu, Pak. Sebentar ya, bentar sambil Bapak Ibu menulis sak wetawis. Tunggu dulu, Pak. Tak bukanya dulu. Mau share. Pak, ini kok ada pause. Ya. Gimana Pak Ibu, sudah ganti? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Ya. Ini Pak Ibu tadi kalau saya rinci lagi nih. Tadi untuk lulusan karakter siswa itu ada 4 butir. Nah, kalau saya masih ingat butir 1 itu tentang karakter kedisiplinan. Siswa harus disiplin. Nomor 2 itu karakter tentang religius. Nomor 3 itu tangguh dan bertanggung jawab. 4 itu bebas dari bullying. Nah itu kira-kira itu Pak. Nanti kita lihat. Ini rincian saja ya, sekedar untuk gambaran. Ini jumlahnya 35. Jadi untuk mutu lulusan itu hanya berapa butir ini? 11 butir ya. Tapi dokumen dan kegiatannya banyak ini. Kemudian untuk proses pembelajaran ada berapa butir? 6, 7. Guru, mutu guru juga hanya sedikit ini. Ada 3, 4, hanya 4 dan seterusnya ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk penggalian data itu melalui 3 macam. Ini bedanya. Itu ada observasi, ini melihat langsung Mbak Mila. Jadi asesor itu melihat langsung kenyataan yang ada. Kalau luring langsung melihat kalau siswanya bagaimana berpakaiannya, itu misalnya dilihat bagaimana kebersihannya, bagaimana ruangan-ruangan biasanya, bagaimana pembelajaran itu dilihat langsung. Tapi kalau daring ya memang agak beda. Kadang ingin ditunjukkan dengan kamera, kadang-kadang ada yang ditunjukkan lewat zoom-nya itu. Memang terbatas kalau daring. Ini kira-kira seperti ini Pak ya. Jadi semua dokumen butir-butir itu digali informasinya dengan observasi, dokumen, wawancara. Nanti ada nomor yang pakai angket, ini nomor 4. Nomor 2 itu mungkin tidak semua. Ini nomor 4 itu semua untuk bullying ini ya. Ini gambarannya. Jadi semua butir-butir ini digali dengan 3 cara, 3 teknik. Ya, tapi tidak semuanya, ada beberapa yang tidak lengkap. Nih. Nah itu nanti asesor akan merangkum hasil observasi bagaimana, dokumen bagaimana, wawancara bagaimana, itu akan disimpulkan, ya, bukan di rata-rata tapi disimpulkan. Baik, saya kembali ini. Ternyata kalau ganti slide itu harus gini terus ya Pak. Mungkin di share semuanya Pak. Kalau di share per slide harus ya terulang. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ini materi utama tadi. Ini tidak saya sampaikan nih Pak. Ini maksudnya itu mutu lulusan tuh
latar belakangnya kenapa kok nomor 1? Ya, di nomor 1 kan kemudian bagaimana penggalian informasinya, bagaimana karakteristiknya. Ini enggak saya. Proses pembelajaran itu nanti baik di dalam kelas maupun di luar kelas, bagaimana budaya membawa siswa untuk belajar mengembangkan sikap kehidupan. Ini intinya hampir sama seperti dulu, Pak. Yang namanya pembelajaran itu nanti ada memuat unsur 4C ya. Keterampilan 421 itu, kemudian HOTS, kemudian literasi, PPK ini sama, Pak. Nah, ini yang termasuk baru nanti kompetensi guru. Nanti mampu membuat RPP biasa, mampu mengajar yang Pak Ikem. Ini biasa, seperti biasanya. Kemudian ini profesi, itu pengembangan profesi karya-karya guru. Ini yang masih jarang sekolah ya. Sama inovasi dan kreativitas, termasuk budaya refleksi diri. Ini yang belum nanti Bapak Ibu bisa dicermati di instrumennya. Manajemen sekolah, tadi sudah disinggung butir-butirnya, Pak. Banyak sekali ini hal-hal yang dijadikan ingin dinilai secara eksternal, bagaimana budayanya, bagaimana kemampuan kepala sekolahnya, bagaimana kepuasan guru, karyawan, dan juga dari stakeholder luar juga. Nah, ini tadi ini masih menjelaskan tentang, karena kita beralih kedua, Pak Bu ya, ini termasuk yang baru juga, alur kerja akreditasi berbasis kinerja ini. Sekolah, Bapak Ibu, itu kan sudah selalu menginput data-data di Dapodik. Ini nanti BAN itu akan punya aplikasi namanya Dashboard Monitoring Sekolah Madrasah. Ini kalau kemarin informasinya itu, sekolah itu kalau sudah mengupdate, menginput data di Dapodik, otomatis akan terkoneksi ke Dashboard Monitoring BAN. Nah, data ini kalau nanti misalnya diminta mengisi langsung ke aplikasi ini, ya nanti akan ada pemberitahuan. Tapi untuk sementara kemarin itu ini modeling dengan Dapodik ya. Jadi input data yang masuk ke dashboard ini secara dasar untuk akreditasi ulang atau reakreditasi. Kalau aturan yang lama kan setiap 4 tahun ya. Setiap 4 tahun itu kan diakreditasi ulang. Nah, ini kalau untuk yang datang, status akreditasi itu dari sekolah itu akan dapat diperpanjang secara otomatis, jadi tidak sering diakreditasi, tapi akan dipandang secara otomatis jika data di dashboard monitoring BAN ini mutu sekolah tidak mengalami penurunan. Jadi stabil atau naik, itu berarti nanti sekolah akan diperpanjang, tidak diakreditasi lagi, langsung diberi perpanjangan sertifikat. Kemudian sekolah atau madrasah yang terakreditasi B atau C ini dapat mengajukan permohonan akreditasi ulang apabila dalam dashboard monitoring BAN ini dapat menunjukkan bukti-bukti perbaikan kinerja. Jadi kalau sekolah itu nilainya B atau C, kemudian data-datanya menunjukkan ya kualitas siswanya, sarprasnya, segala macam yang diinput di Dapodik itu menunjukkan perbaikan, naik itu tidak usah nunggu 4 tahun. Ini boleh mengajukan agar divisitasi untuk bisa naik peringkat. Kemudian sekolah A, B, atau C dapat divisitasi ulang dalam dashboard monitoring kinerja atau berdasarkan pengaduan masyarakat bila turun. Jadi semua level sekolah itu kalau mengalami penurunan, baik di dashboard monitoring itu maupun pengaduan masyarakat itu bisa dijadikan sasaran oleh BAN untuk dilakukan akreditasi ulang. Kalau ini tanpa meminta akan diakreditasi kalau turun. Ya. Tapi kalau ajak atau naik akan langsung diperpanjang. Kecuali yang A itu, kalau A itu kan sudah maksimal ya. Yang kalau A langsung diperpanjang. Kalau B atau C boleh mengajukan tidak usah 4 tahun, boleh mengajukan menjadi sasaran akreditasi. Tapi paling cepat 2 tahun setelah terbitnya sertifikat akreditasi. Jadi setelah 2 tahun naik merasa bagus itu bisa mengajukan untuk akreditasi ulang. Perpanjangannya langsung atau per bulan, Pak? Ya.
Perpanjangannya langsung atau dengan permohonan? Putus-putus. Oh, untuk Tidak perpanjangan bisa. akreditasi langsung atau sekolah mengajukan permohonan? Kalau yang perpanjangan ini langsung, Pak. Oh. Informasi yang diterima langsung karena dari BAN itu sudah bisa melihat di datanya itu, Pak. Datanya itu nanti begitu habis masa berlakunya itu akan diperpanjang, diterbitkan sertifikat lagi. Tetapi tadi bagi yang B dan C itu kan bisa mengajukan, Pak, tidak usah nunggu habis masa berlakunya. Tapi setelah 2 tahun boleh mengajukan diakreditasi ulang. Ya. Kalau ini menjelaskan Pak, proses dashboardnya itu. Tapi sampai sekarang memang dashboard monitoring ini belum jadi, Pak, belum fix. Makanya yang sekolah-sekolah yang harusnya diakreditasi tahun 2020 nampaknya akan diakreditasi tahun ini, Pak. Bu Kusnul, halo Bu Kusnul. Suaranya di Pak. Pak Sabjan di unmute. Sudah mendapatkan Pak? Kenapa, Pak? Sudah mendapatkan dari Pak Watono atau dari Pak Giono untuk Belum. mengisi? Belum. Oh, ini tadi sudah di pengawas WA dari BAN bahwa 17 sekolah itu diminta mengisi data. Sudah dibuatkan diberi link. Oh, ya. Baru tadi sudah ngaruh ke sampun ngaruh ke Pak Kuwatono tadi disampaikan katanya mau ada diklat begitu untuk guru-guru terkait akreditasi, tapi saya ngaruh ke Pak Kuwatono belum dibalas. Oh ya. Ya itu sudah nanti biar Pak Kuwatono yang nge-share itu ada WA dari BAN. Ini saya lihat ada 17 sekolah termasuk SMP UA. Oke, kata Pak, ini Ya, dashboard ini. Ya. Ini menjelaskan tentang dashboard monitoring yang dimiliki oleh BAN yang terkoneksi dengan Dapodik dan EMIS. Ya. Jadi ini ada kemungkinan besar itu nanti Bapak Ibu yang akreditasi dulu kan pakai instrumen 2017 dan ada yang 14, 17 ada yang 14. Nah sekarang kan 2020, jadi ada kemungkinan akan dikonversi sehingga nanti data-data itu bisa menunjukkan nilai sesuai dengan instrumen yang baru ini. Ini yang menetapkan adalah dari Banas. Ya, evaluasi data informasi melalui dashboard ini untuk memastikan sistem sehingga dapat diketahui mutunya akan disusun sedemikian rupa ya karena kan canggih-canggih aplikasi itu kan. Kalau sekolah kan otomatis sekarang menginput data Dapodik dan mesti jujur Pak, nggak mungkin jujur kalau nggak jujur kan akan berkaitan dengan TPG juga itu. Nah, itu akan dilihat mutunya, nilainya akan nampak. Kemudian dari dashboard itu akan muncul data sekolah, dapat ditentukan satu apakah penetapan perpanjangan peringkat akreditasi apabila mutunya konstan, ajak atau naik itu langsung diperpanjang. Penempatan perpanjangan peringkat apabila sekolah sistem mutunya naik tetapi tidak mengusulkan akreditasi. Misalnya B dan C naik kok nggak mengusulkan, nanti hanya nunggu kalau habis anunya Pak. Tapi kalau mau cepat ya ini mengusulkan. Penetapan sebagai sasaran akreditasi jika secara sistem mutu kalau turun tidak mengusulkan pasti menjadi sasaran. Ya, pasti menjadi sasaran akreditasi, tetapi sesuai dengan masa habisnya, masa berlakunya. Kemudian ini proses akreditasi Pak, alurnya ya. Ini yang kita lakukan kemarin sudah dialami oleh asesor kemarin. Pertama nanti ya termasuk ini yang 17 sekolah ini. Ini kan akan diminta mengisi ulang. Halo, masih bisa diterima? Bisa Pak. Masih ya? Ya. Masih Pak. Ya. Ini mengisi data-data ini ya. Ini akan langsung masuk ke Sispena ini. Jadi di Sispena ini asesor bisa melihat ICM-nya ya. Dan juga bisa melihat. Saya sampaikan tadi untuk tahun 2020 untuk STTPL cakep ya calon atau kepala sekolah yang swasta ini ditoleransi. Jadi khusus nomor 2 ini ditoleransi.
Ini semuanya harus yang 5 hal tadi ya. Nah, setelah itu memenuhi syarat, kemudian ini hilang satu ini ya. Kemudian yang ICR tadi, Pak, yang 10 macam tadi ya. Nah, itu meskipun di Dapodik ada, di Sipen ada, tapi asesor diberi tugas untuk ngecek, untuk menentukan nilainya ICR berapa. Meski kemarin saya asesori di SD ya, 2 SD itu saya ngecek lagi bukti-buktinya seperti apa. Tapi kemarin daring. Nah itu. Nah setelah ini ada yang hilang mesinnya Pak. Itu yang ngecek asesor semuanya Pak. Kemudian ini ada yang hilang. Nah ini maksudnya nomor 2 ini ya. Ini. Kemudian setelah asesor ini ya Pak, nomor 2 ini, sasaran akreditasi sekolah itu asesor diberikan tugas mengecek kelayaan, kemudian kalau sudah selesai, barulah dilakukan visitasi. Pak. Nah visitasinya 2 hari, sama ya, 1 hari minimal 5 jam. Terus hari kedua nanti ada observasi kelas. Ini hampir sama seperti biasanya. Pak. Nah besok kalau setelah selesai, ini juga agak beda, hasil visitasi dari asesor itu akan divalidasi, dicek ya, oleh asesor tim asesor. Jadi visitasi ini kan 2 orang, nanti akan dicek oleh tim lain apakah sudah benar prosedurnya. Kalau sudah, barulah nanti hasil dari itu akan dilaporkan ya. Nah, sebelumnya dilaporkan ke BAN itu asesor akan membuat rekomendasi, jadi kekurangan-kekurangan dari apa dari sekolah itu. Kemudian rekomendasi dan hasil ini kan diserahkan ke BAN ya. Nanti BAN yang akan memproses ya, sampai ke pengumuman. Nah, ketika diumumkan Bapak Ibu dicermati dulu nilainya seperti apa. Kalau tidak puas, tidak sesuai yang diharapkan, ya, merasa lengkap, bagus kok nilainya kurang, ini bisa mengajukan keberatan. Tapi tidak boleh lebih dari 14 hari. Ya, nanti kalau mengajukan keberatan dengan tertulis, surat tertulis, itu nanti akan ditindaklanjuti oleh BAN dengan menerjunkan tim asesor yang berikutnya. Kalau sudah menerima, sudah jadi nanti terus ditetapkan. Kalau nggak ada keberatan. Barulah diterbitkan sertifikat. Ya. Bila tidak ada keberatan tadi, dan nampaknya sertifikatnya masih online ini ya. Seperti kemarin juga sudah mulai online ya. Bisa ngunduh sendiri, dicetak sendiri. Setelah dapat sertifikat juga dapat rekomendasi ya Bapak Ibu. Ini rekomendasi dari asesor itu harus dilaksanakan kalau sekarang ini, karena itu kan misalnya surplusnya tadi ICR-nya kurang ya, besok dilengkapi biar berikutnya bisa naik ya tentunya. Nah, karena itu nanti akan Bapak Ibu ketika melaksanakan rekomendasi dari asesor itu kan nanti berkaitan dengan data kan diupload di Dapodik, Dapodik dikoneksi dengan dashboard monitoring BAN, itu akan kelihatan meningkat tidak mutunya data-data itu. Jadi nanti di butir-butir yang kurang itu kan akan diberikan rekomendasi. Nah, ini tadi saya sampaikan ketika rekomendasi dilaksanakan oleh sekolah kemudian didata. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum ini sesi saya menyampaikan rencana tindak lanjut di sekolah. Mungkin ada pertanyaan dulu. Ini yang spesifik ke langkah kerja kita ya. Monggo Pak Sabjan, sama pertanyaan dulu, kalau untuk ini dulu. Baik, mungkin pertanyaan dulu Bapak. Sepertinya ada beberapa tadi. Yang pertama sudah langsung disampaikan. Sepertinya Pak Mugiono tadi ya, yang soal apakah sertifikat otomatis diperpanjang atau mengajukan secara dahulu. Tadi Pak Agus sudah menjawab bahwa sertifikat akan
diperpanjang oleh ban tanpa melalui proses pengajuan. Ban sendiri yang akan meninjau, begitu Pak ya. Nanti mungkin sedikit perlu sedikit penjelasan lagi, bagaimana ban meninjau, apakah misalnya 1 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya, atau kapan waktu peninjauan tersebut, dan kapan informasi tersebut akan disampaikan kepada sekolah. Itu pertama Pak. Yang kedua, dari SMP 2 Pundong, apakah asesor untuk sertifikasi yang sekarang ini masih dengan model silang seperti dulu atau modelnya berbeda? Itu 2 pertanyaan dulu. Mungkin dijawab dulu Bapak sebelum yang lain. Nanti Bapak Ibu yang lain yang akan bertanya nanti bisa disampaikan secara langsung setelah Pak Agus menjawab pertanyaan tadi. Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Sabjan. Nanti pertanyaan bisa langsung atau bisa di chat itu ya Pak, dibacakan Pak Sabjan. Bisa nulis, bisa langsung. Untuk asesor sama Pak, jadi silang. Silang dan sekarang ini tidak ada asesor SMP, asesor SD. Semua asesor bisa kemana-mana, karena tadi kan butirnya sama ya. Misalnya saya kemarin bersama Bu Tuti itu di SD semua Pak saya. Dan yang jelas tidak boleh di kabupatennya sendiri. Ya, silang. Kalau tahun yang dulu itu kan hanya 1 kabupaten Pak. Kemarin kalau tahun 2019 saya ke Kulon Progo ada, Sleman ada, Kota ada gitu ya. Gunung Kidul ada. Yang jelas silang ya. Silang. Yang kedua untuk Bapak Ibu mutu sekolah. Nilai mutu sekolah itu kan di dashboard nanti akan kalau sudah jadi ya itu kan di link ke dashboard itu dari Dapodik. Itu kan sepanjang tahun Bapak Ibu kan update terus kalau ada perubahan data ya. Data siswa, data nilai-nilai, data mutasi guru, mungkin sarpras dan sebagainya itu kan selalu diupdate. Nah itu akan dilihat dari masa berlakunya sertifikat Pak. Kalau yang stabil atau naik kan kalau sudah habis akan langsung diperpanjang. Nanti di sertifikat itu masanya misalnya 4 tahun ya nanti ketika sudah habis kalah bagus diperpanjang lagi Pak. Itu. Kalau yang turun itu otomatis jadikan sasaran akreditasi Pak. Tetapi sama seperti usulan, ini informasi sementara yang saya terima ya. Itu kan paling cepat kan 2 tahun Pak. Setelah 2 tahun misalnya sekolah yang dapat B lah katakanlah ya dapat B, kemudian setelah 2 tahun itu bisa memperbaiki, itu bisa mengusulkan diakreditasi Pak, tidak nunggu 4 tahun tapi 2 tahun. Nah yang turun kemungkinan juga itu Pak bisa paling cepat 2 tahun akan dijadikan sasaran akreditasi. Karena itu penetapan sasaran itu banyak sekali faktornya Pak, termasuk kuota antara DIY berapa, Jawa Tengah berapa, luar berapa, kemudian juga kaitannya dengan anggaran dari pemerintah itu Pak, kaitannya itu ya. Jadi ada paling cepat 2 tahun, kalau reguler itu yang 4 tahun. Itu ya Pak. Dan akreditasi ini yang daerah-daerah Jawa seperti Jogja itu hanya sedikit biasanya, karena ternyata Pak, dari menurut informasi dari BAN itu, yang di luar Jawa terutama itu banyak sekolah yang belum pernah diakreditasi. Jadi ngerampok itu aja lama, perlu waktu lama itu ternyata. Kalau kita hampir semuanya sudah kalau di Jogja itu ya, hanya sekolah baru yang belum. Itu Pak, 2 pertanyaan. Ya, Pak, mudah-mudahan nanti ya Bapak Ibu, kita yang sudah A nanti diperpanjang semua ya. Iya Pak, kalau stabil atau naik langsung diperpanjang. Ya, itu perpanjangannya 1 periode Pak, 4 tahun lagi. Atau ada namanya ya Pak, kan namanya kan berlaku Pak. Kalau sertifikat masih berlaku kan berarti tidak perlu diperpanjang. Oke. Jadi nanti kan ada tulisan masa berlaku ya. Masa berlaku ya. Baik Pak Agus, Bapak Ibu yang lain kalau ada yang perlu ditanyakan silakan sebutkan nama terlebih dahulu beserta asal sekolah. Jangan lupa mikrofonnya dihidupkan ya. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Ya selesai. Ada nggak? Nggak ada ya? Oh. Lanjut Pak. Oh ini ada lanjut, di ya. lewat ini Pak, lewat chatting Pak dari SMP 1 Pundong.
Kus ya. Bagaimana solusi kenyataan di lapangan? Banyak guru yang belum memiliki sertifikasi pendidik dan ini bukan sepenuhnya kesalahan satuan pendidikan. Bagaimana ini, Pak? Ya, nah itu di luar Pak, di luar tanggung jawab BAN itu. Nah itu sudah ke instansi kalau pegawai negeri ya ke Kemdikbudnya ya. Kalau swasta ya ke yayasannya. Jadi sertifikat pendidik itu kan sesuatu yang memang diwajibkan ya. Jadi guru yang profesional salah satunya itu memiliki sertifikat pendidik. Nah, kalau lulusan baru kan sudah ada ya Pak. Lulusan mahasiswa sekarang ini kan mungkin sudah sekaligus punya sertifikat pendidik mungkin. Lulusan ada ya Pak. Lulusan mahasiswa sekarang ini kan mungkin sudah sekaligus. Iya ya. Pendidik. Ada lagi monggo? Pak dari Pundong atau dari Unggulan ini ada dua yang menyalakan kamera. Saya. Nyalakan mikrofon. Oh, dari Unggulan ya, Aisyah ya? Ya. Ya, silakan Pak Sahlan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Pak Agus, ini mau menanyakan yang berkaitan dengan subkomponen. Jadi kemarin kan sudah di-share juga yang YSP yang terbaru. Itu di situ istilahnya sudah berbeda dengan yang draft sebelumnya seperti itu. Dulu kan ada subkomponen kemudian komponen. Sekarang menggunakan kata kalau nggak salah kompeten apa sih? Butir inti atau apa itu dan tidak ada subkomponen. Nah, apakah memang ada yang baru atau pengelompokan subkomponen itu ada sendiri atau bagaimana? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Sarpras. Kalau dulu kan ketika di akreditasi yang dulu itu ukuran ruangan itu menjadi indikator dalam penilaian seperti itu. Nah, apakah kemudian sekarang ini hanya yang ICR tadi, yang relatif tadi itu yang dinilai, ataukah memang kemudian juga disinkronkan dengan Dapodik berkaitan dengan misal ukuran ruang guru ini sekian hanya untuk berapa guru, kemudian ruang kelas harus standar dan sebagainya, apakah itu juga berkaitan atau tidak seperti itu? Kalau di ruang guru kan sebenarnya standarnya kalau yang dulu kan satu guru itu 4 meter. Nah, apakah kemudian sekarang berkaitan dengan itu, dengan nanti menarik data dari Dapodik, ataukah tidak ada ketentuan itu dan tidak menjadi bahan penilaian di akreditasi? Terima kasih, Pak Nuwun. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin langsung Pak Gus. Ya. Saja yang terakhir dulu. Untuk Sarpas Dapodik Pak, ini ICR itu Dapodik, jadi murni nanti semuanya sesuai dengan yang Dapodik itu. Misalnya jamban itu nanti ada ukurannya, apa ada rasionya itu ya untuk putri berapa, untuk putra berapa itu jumlahnya itu masih berlaku itu Pak. Nanti nampaknya di ada Pak di instrumen ya di bagian belakang mungkin ada. Tetapi itu apakah dinilai atau tidak, Pak? Apa? Misalnya ruang kelas itu kan kalau dulu ada ukuran sekian kali sekian seperti itu. Nah di situ kan di ICR nggak ada. Sama yang ruang guru itu kan tidak ada juga. Misalnya harus setiap guru minimal 4 meter itu kan sekarang nggak ada yang di ICR. Apakah itu juga nanti menjadi salah satu atau memang yang hanya di ICR saja yang dipakai? Yang dipakai untuk dinilai untuk akreditasi yang di ICR Pak. Jadi tidak lengkap seperti dulu. Oke. Yang tertulis di ICR barulah dia Pak. Tidak. Kalau dulu banyak sekali ya Sarprasnya. Sekarang tidak semuanya Pak. Jadi hanya 9 kalau SMP. 9 butir tadi, 9 nomor ICR ya. Itu Pak. Kemudian untuk subkomponen itu kita lihat Pak. Karena istilah di Pak. Nah ini. Sebetulnya ini yang di instrumen yang baru itu Pak. Cuman dari BAN itu kalau mensosialisasikan, ini kan materi-materinya dari sana semua Pak. Saya tidak buat sendiri ya. Itu lebih memudahkan itu Pak. Nah ini ya. Ini misalnya, ini kan tidak ada sebutan Pak. Ya, ini kan bukti kinerja, ini namanya komponen dianggap komponen atau variabel utama. Ya. Nah terus ini bunyi butirnya ini. Nah, ini kalau artinya kalau
kelompok-kelompokkan itu menjadi seperti tadi, komponen dan subkomponen. Tapi istilah di instrumennya sendiri tidak ada, Pak. Nah, seperti ini. Ya, ini terus ini level-levelnya. Sekaligus saya menjelaskan ya, Pak. Menjelaskan instrumennya. Jadi instrumen dan seperti ini, Pak Bu ya. Ini ada butir nomor 1. Nah, ini yang akan dicek, dinilai ya. Diminta sekolah itu mutu lulusannya itu diharapkan seperti ini dari kelas 7, 8, 9, apalagi lulus itu punya perilaku disiplin Bapak Ibu ya. Disiplin. Nah, kalau yang menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya, sudah membudaya berarti levelnya terbaik. Membudaya itu apa? Di sini nanti ada definisinya. Ya. Kalau belum membudaya hanya menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib, berarti levelnya lebih turun. Nanti 3. Ya. Ini seperti ini level-levelnya, Pak. Kita usahakan semua itu level 4. Ya, kalau dalam sekolah UL. Nah, disiplin itu apa? Kemudian budaya, membudaya itu apa ya? Ini ada definisi teknis. Kemudian ini akan digali dengan ini Pak, pembuktian kinerjanya. 1 observasi. Disiplin itu akan diobservasi dengan apanya? Oh, ini asesor melihat langsung selama di sekolah itu akan melihat bagaimana anak-anak disiplin enggak hadirnya. Nanti kan asesor datang meruput itu ya. Banyak yang terlambat, ada yang terlambat tidak. Ya ini kemudian pakaiannya bagaimana? Ini ada 1 butir, ada 3 aspek ini. Disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin terhadap tata tertib. Nah, ini observasinya Pak. Namanya observasi itu melihat langsung ya. Melihat langsung. Masuk kelasnya tertib enggak? Bagaimana kerapiannya itu namanya observasi. Kemudian telah dokumen. Punya dokumen apa? Tata tertibnya mana? Punya tata tertib siswa, tata tertib berpakaian, tata tertib di laboratorium, tata tertib di kelas. Itu kan ada banyak tata tertib ya. Nah, ini 3 aspek. 1 butir aja 3 aspek. Ini termasuk ini dokumennya apa yang harus ada. Kemudian wawancara, Pak. Semua butir sudah ditunjuk siapa yang akan diwawancarai, wawancara tentang apa. Contohnya disiplin itu yang akan diwawancarai siapa. Kalau kepala sekolah, hampir semua kepala sekolah ditanyai loh ya. Kepala sekolah itu ngerti apa-apa, jadi dalam wawancara mesti ada. Nah ini ya. Jadi 3 hal itu akan dilihat. Kalau sekarang mestinya itu tidak melulu ke dokumen. Jadi misalnya dokumennya agak kurang, tetapi kenyataannya bagus, itu nilainya bisa bagus. Tapi itu konsepnya. Nah, kenyataannya ya kebanyakan mungkin ya asesor itu banyak yang melihat ya kudu apik kan gitu ya, kudu banyak. Ini sementara itu Pak, ini model instrumennya seperti ini. Ada 3 ya. Nah, nanti ini tugas asesor akan menyimpulkan dokumennya seperti apa, observasinya dulu. Observasinya bagaimana, dokumennya bagaimana, kemudian dirangkum, barulah ditentukan, oh sekolah ini levelnya 4, nomor 1. Gitu Pak, sementara itu. Gimana Pak Sahlan? Baik Pak Agus, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Partinah, SMP Muhammadiyah Bundong, Satu Bundong. Apakah info yang disosialisasikan ini berlaku untuk masa pandemi COVID atau umum? Karena harapan tahun ajaran baru nanti sudah tatap muka. Itu Pak, apakah ini khusus COVID atau berlaku umum Pak? Ya. Oke, sebelum jawab, Pak kalau saya share tidak cocok dibilang ya. Ini tadi saya kadang-kadang lupa harus share screen lagi. Baik Pak. Ini tadi saya menunjukkan instrumen nggak cocok. Komponen dan subkomponen ini Pak. Oh, tadi yang saya jawab, tadi saya menunjukkan instrumen tidak terlihat ya? Tidak. Oh, tadi saya lupa. Jadi setiap ganti harus share screen. Pak, baik untuk Bu Partinah, ini berlaku semua Pak, baik pandemi maupun tidak pandemi. Nah, ketika pandemi, nah inilah kita sekolah harus gratis, maka kita perlu persiapan. Kalau disiplin misalnya yaitu seperti apa? Nah, kalau disiplin berarti kita menerjemahkan, oh nanti disiplin itu disiplin siswa mengumpulkan tugas tepatannya. Itu punya catatan berarti ya, guru punya catatan, guru mata pelajaran, guru BK wali kelas misalnya. Disiplin presensi,
Nah, maka ini perlu bukti fisik itu perlu dikumpulkan. Jadi tetap berlaku semuanya, hanya beda dokumen dan beda kegiatan. Misalnya religius, nomor 2 kan religius, Pak. Nah, religius berarti saya lihat ada sekolah di antara 6 ini ada banyak yang bagus, mewajibkan anak tadarus, ada sholat duha, ada buktinya, ada yang memfoto, ada yang membuat jurnal. Karena kita tidak bisa melihat langsung ya. Nah, ini perlu kreativitas sekolah bagaimana menerjemahkan kegiatan ini di masa pandemi. Ngatur nggih, Pak. Jadi Baik, hanya Pak beda, Agus. semuanya berlaku Ya. tapi beda. Ya. Coba Ini ada Pak Mugiono. Pak Mugiono ya, Pak ya? Ya baik, Ya, ya. silakan. Ye, Pak mau Mugiono. tanya Pak Agus. Ye. Ya. Untuk sekolah itu biasanya di tenaga kependidikan kalau dijabarkan ke akreditasi itu jumlah orangnya kurang. Nah, sebaiknya apakah sekolah itu memenuhi jumlah tenaga pendidikan sebelum akreditasi atau memang itu hanya untuk jaga-jaga akreditasi saja, Pak? Karena tenaga kependidikan itu kalau dijabarkan di instrumen akreditasi itu cukup banyak juga. Terima kasih Pak Mugiono. Mungkin sekaligus ini dari SMP 2 Pundong, Pak Nardi, mikrofonnya hidup, apakah akan bertanya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Yang ingin saya terima kasih. Yang ingin saya tanyakan itu agak detail mengenai toilet, Pak. Toilet itu kalau di informasi tadi 21 sampai 25, 26 sampai 30 per siswa. Apakah ada perbedaan untuk toilet putra dan putri itu loh, Pak, di perbandingan itu? Mohon penjelasan. Terima kasih Pak Sabian, Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Nardi. Waalaikumsalam. Ada 2 Pak Agus. Pertama dari Pak Mugi, yang kedua dari Pak Nardi. Dari Pak Mugi menanyakan soal tenaga kependidikan. Yang kedua Pak Nardi menanyakan soal Salpras secara spesifik tentang toilet. Pak Agus. Ya, pertama untuk Pak Mugiono, ini nampaknya tidak ada pertanyaan mengenai jumlah itu ya Pak. Yang di ICR kan tidak ada toh. Yang tenaga pendidikan dan Sarpas itu kan ditanyakan di ICR tuh Pak. Kalau di butir-butir instrumen kan sudah tidak menanyakan jumlah-jumlah itu ya. Kalau memang tidak tanyakan ya tidak, Pak. Tidak seperti yang dulu ya. Itu kan ada tandiknya tanya banyak sekali, Sarpas banyak sekali. Sekarang ini kan tidak, Pak. Nanti kalau yang di instrumen sudah kinerja Pak. Nanti bisa dicermati seperti ini kan tidak ada. Ini kenapa Pak Sabjan? Share saya. Komponen dan subkomponen ini Pak. Ya, ini di sini tidak ditanyakan Pak, tidak ditanyakan nanti jumlah-jumlah dan sebagainya itu ya, kuantitas, karena ini semuanya berbasis performa kinerja. Kalau yang sifatnya tadi kuantitas pemenuhan, ya namanya pemenuhan ya, sarana prasarana, kemudian tenaga pendidikan di IPR Pak. Kalau di IPR ada berarti itu ya itu dipenuhi Pak. Kalau mau nilainya maksimal berarti dipenuhi sesuai dengan persentasenya 90 sampai 100%. Ya. Kalau itu tidak ditanyakan berarti tidak Pak. Sekarang ini hanya diwakili oleh 9 butir Pak untuk Sarpras dan GTK-nya itu. Nanti Pak Mugiono. Iya Pak. Iya. Bisa diterima nggih? Ya. Bisa. Kemudian untuk Pak Nardi tadi ya Pak, tentang itu ada semuanya Pak. Nanti saya kirimkan saja, tak carikan, saya kirimkan Pak. Ya. Tentang kriteria itu ya Pak, karena itu kan ada 9 tadi. Butir itu. Ada Pak, itu ada. Cuman sekarang nampaknya tidak ditanyakan jawaban guru ya, hanya jawaban siswa. Sementara itu ya Pak Nardi ya. Terima kasih Pak. Untuk kita kirim.
Ya, makasih atas pertanyaan. Baik, Pak Agus masih ada waktu nih Pak Agus? Masih ya? Ya, Bapak Abu? ini aja Pak. Saya lanjutkan untuk Pak, untuk tindak lanjut. Biar Oh baik Pak. selesai. Baik, Pak. Ya. Ya, saya share lagi. Nanti sosialisasi. Baik Bapak sekalian, sudah nampak Pak Sabjan? Sudah Pak, rencana tidak lanjut sudah. Ya. Sekarang Bapak Ibu ini langkah-langkah real di tingkat sekolah. Kalau ini kan waktunya terbatas, jadi kita nggak mencermati satu persatu instrumen ya. Pertama Bapak Ibu, langkah kerja kita dalam akreditasi itu adalah pertama membentuk tim persiapan akreditasi. Apabila sudah terbentuk, nah syukur ya. Kalau belum dibentuk. Ya. Nanti tim itu akan menelaah, kemudian tim menelaah butir-butir IASP ya. Ini sebaiknya melibatkan setelah itu baru ke semua guru ya. Kalau melibatkan langsung juga bagus. Menelaah butir-butir IASP. Nah, nanti sedikit satu persatu ya. Kemudian membuat program setelah tahu ditelaah, ngerti apa dokumennya apa, nanti mau diwawancara apa, itu membuat program berdasarkan ditelaah. Kemudian setelah punya program ya ini kan mestinya di RKS, di RKT, ya. Paling tidak di RKT, kemudian dilaksanakan, kan sepanjang tahun melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Seperti biasanya kalau kegiatan ya dikumpulkan dokumen-dokumennya, kalau seperti mengajar itu kan perencanaannya membuat RPP dulu, membuat persiapan perencanaan, kemudian mengajar ketika mengajar apa yang perlu dikumpulkan dokumennya, ini namanya mengumpulkan dokumen ya. Kemudian dokumen-dokumen kalau sudah ada dikumpulkan ke tim ya, ke penanggung jawab, kemudian dikelompok-kelompokkan per komponen namanya atau variabel istilahnya ya. Ini kalau istilah memang tidak ada komponen, tapi kita lebih enak menyebutnya komponen. Kemudian melengkapi dokumen yang belum ada atau belum lengkap. Nah, kemudian setelah 1 semester misalnya bisa simulasi atau dicek. Bapak Ibu bisa melibatkan secara reguler ini pengawas pembina atau kalau mahasiswa ya asesornya, mungkin 3 bulan sekali dicek atau 6 bulan sekali enggak apa-apa. Kecuali sekolah yang akan ini ya, ini misalnya SMPUA ada kemungkinan tahun ini dan bulan Juli kemarinnya. Ini baru wacana lesan ya, belum nanti mengisi dulu itu sudah ada undangan untuk mengisi. Itu saya dengar bulan Juli cepat sekali yaitu tinggal 4 bulan. April, Mei, Juni, Juli. Nah, ini segera gerak cepat oleh dia. Nah, pertama tim Pak, tim persiapan akreditasi samalah, Bapak kan sering membuat tim pengembang ya. Karena yang terlibat di akreditasi itu banyak, ini melibatkan ada kepala sekolah, guru mapel, guru BK, TU, komite sekolah, dan pengawas. Ini bagus juga melibatkan orang tua yang bukan komite ya, itu bisa dijadikan anggota atau cukup diwakili komite. Tapi yang jelas kalau wawancara nanti ada komite sendiri ada, orang tua ada. Kemudian dalam tim itu pembagian tugas berdasarkan 8 SMP atau 4 komponen monggo terserah ya. Ini masing-masing sekolah. Kemudian tugas pokoknya nanti tim, yang namanya tim ya merencanakan, mendesain ya, berencana. Kemudian mengkoordinir pelaksanaannya, memonitor pelaksanaannya. Kalau yang melaksanakan kan semua melaksanakan masing-masing ya. Semua guru melaksanakan, TU melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Nah, kalau tim kan mengkoordinir ya, memonitor. Kemudian mengumpulkan dokumen. Bapak Ibu tim harus greteh-greteh yang dokumen-dokumen perlu dikumpulkan dari semua guru itu apa saja. Kalau sistemnya sudah berjalan baik, bagus ini. Mungkin tanpa diminta mengumpulkan itu paling bagus. Ketika saatnya sudah tiba, misalnya setelah 1 bulan pembelajaran, misalnya sudah ada dokumen yang perlu dikumpulkan ke tim. Masuk kesiswaan ya. Itu kemudian menyusun dokumen sesuai dengan yang disyaratkan oleh IASP sesuai dengan butir-butirnya itu. Kemudian telah Bapak Ibu, ini ada yang sudah melaksanakan ya, ada yang memang diganti. Jadi membaca dan memahami butir-butir instrumen, ini memahami hasilnya. Setelah membaca, mereka butir kinerja, level capaian kinerja, dan pembuktian kerja.
Jadi ini ada butir, namanya butir. Nomor butir itu pernyataannya seperti apa. Kemudian dibaca level 4 biar kita mau nggak usah baca level 3, 2, 1. Kita inginnya semuanya level 4 ya. Yang dibaca itu, kita berusaha memenuhi itu nantinya. Kemudian observasinya apa, dokumennya apa, wawancaranya siapa yang diwawancarai, tentang apa. Setelah itu nanti menentukan jenis kegiatan dan perangkat dokumen apa yang harus dirancang. Ini gambarnya seperti ini ya. Ini saya beri contoh satu nomor saja. Tapi nanti melanjutkan nomor berikutnya. Nggak kelihatan ya, saya share yang kelihatan yang telaah dokumen. Belum. Kalau mau ngecek lagi gimana Pak? Betul. Telah ada dulu ya Pak. Tak bukakan ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Halo? Sudah Pak. Sudah. Telaah ya? Telaah. Betul Pak. Ya, ini Bapak Ibu contoh menelaah. Maksudnya seperti ini. Bapak Ibu buka instrumen. Ini nomor 1. Bunyinya ini. Siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ini kita copy ke sini. Ini kita buat tabel seperti ini dulu. Nah, kemudian ini level 4, Pak. Kita tulis level 4 karena kita ingin nilainya 4. Yang 3, 2, 1 nggak usah dibaca. Siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Nanti kalau kesimpulannya siswa ini nilainya 4, levelnya 4. Kemudian dokumennya Pak, di sana kan ada dokumen. Ya, dokumennya sudah ditentukan. Untuk memenuhinya ada 3 aspek. Ya. Kedisiplinan waktu, disiplinan berpakaian, disiplinan melaksanakan tata tertib. Tata tertib dan penegakannya, berarti Bapak Ibu sekolah harus punya tata tertib. Nah, dan tata tertib itu memuat isinya ini, Pak. Ada hak, ada kewajiban, ada larangan misalnya, Pak. Penghargaan dan sanksi. Nah, ini tata tertibnya. Kemudian buku piket, jadi Bapak Ibu sampai sekarang pun sudah harus punya buku piket. Meskipun pandemi lah, nanti bagaimana caranya bisa direko ya. Kalau nggak pandemi kan Bapak Ibu punya buku piket yang itu ya, daftar guru piket ditambah bukunya. Catatan guru atau wali, ternyata guru maupun wali kelas atau nih ya, itu harus punya buku catatan tentang kedisiplinan siswa dan tenaga kependidikan. Ya, ini mungkin ya buku laporan piket yang dari kalau guru kan ketika di kelas nanti ada siswa termasuk presensi itu ya, siswa apakah ada yang terlambat atau tidak itu dicatat. Kemudian tata tertib sekolah tentang kalau tadi ini kan ada aspek-aspeknya ya, disiplin hadiran waktu, pakaian, dan tata tertib, mematuhi tata tertib. Nah ini dokumen ini ditulis Pak. Ini karena untuk menentukan perlu dokumen apa toh. Observasi yang akan diobservasi apa besok. Nah ini kedisiplinan apa saja. Kemudian wawancara respondennya siapa. Ini hanya ngopi loh nih Pak Bu. Ini hanya ngopi dari instrumen. Tidak nulis sendiri, ini hanya ngopi. Gunanya adalah untuk ini Bapak Ibu harus tahu apa dokumen apa yang harus disiapkan. Pertama saja ini Bu. Kegiatan apa yang harus ada. Kemudian dokumen apa. Nah, kalau wawancara itu nanti belakangan itu ya. Yang penting adalah kegiatannya. Ini ya. Nah, setelah itu kan akan ditentukan ini. Ya. Perangkat atau dokumen yang diperlukan untuk memenuhi butir nomor 1 adalah, nah ini hasil penyimpulan ini. Tata tertib sekolah, meliputi apa? Tata tertib siswa, tata tertib di kelas, tata tertib di perpustakaan, tata tertib di laboratorium. Nah, nanti tim terus membuat siapa yang bertanggung jawab membuat ini ya. Saya kemarin melihat ada SD aja membuat tata tertib bagus sekali, Pak. Dibuatkan SK, konsiderannya di awal, di cover, kemudian belakangnya lampiran 1 tata tertib siswa,
Lampiran 2 tata tertib di kelas, semua ditandatangani ya. Lampiran 3 tata tertib di perpustakaan, itu yang jadi dokumen. Buku piket guru. Nah, kalau belum ada berarti terbuat. Ya. Buku catatan guru, buku presensi, daftar hadir di kegiatan ekstra. Nah, ini gunanya membuat itu untuk siap-siap seperti ini. Ini dokumennya, tetapi yang utama adalah kegiatannya loh ya Kak. Ingat ini sekarang ini berbasis kinerja, performance bukan hanya pemenuhan. Ya, ini pertama itu. Kemudian tadi mana Pak? Nah, setelah membuat telah itu, kemudian tadi membuat kesimpulan, dokumen apa dan kegiatan apa ya. Tadi sudah saya bacakan tadi. Berikutnya adalah membuat program. Ini kemarin ketika membahas RKS sudah saya sampaikan ya. Dalam rangka untuk kegiatan memenuhi standar 8 standar nasional pendidikan itu kan juga mengacu ke akreditasi. Ini Mbak punya, ini contohnya. Ini kelihatan ya Pak Sabsen ya? Kelihatan nih ya, tayangan. Ya. Ini tadi hasil Pak, hasil telaah komponen mutu lulusan. Ini kan tadi ada subkomponen. Ya, subkomponen yang pertama adalah pengembangan karakter. Pengembangan karakter ada 4 butir. Ya. Karakter disiplin, perilaku disiplin, religius, tangguh dan bertanggung jawab, dan terbebas dari perundungan atau bullying. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya berikan contoh 1, Pak. Nah, setelah menelaah, Bapak Ibu harusnya membuat program, dimasukkan ke RKT-nya itu. Apa kegiatannya? Ya. Namanya pengembangan karakter siswa, yaitu pembudayaan perilaku disiplin siswa dalam berbagai situasi. Contohnya Pak, ada sosialisasi tata tertib pada siswa, pengawasan atau monitoring penegakan pelaksanaan tata tertib, pelaksanaan piket guru. Ya, jadi ya memang ada piket guru beneran, dibuatkan jadwal piketnya dan benar-benar piket. Namanya kegiatannya ya. Kemudian guru wali kelas tenaga kependidikan mengisi buku catatan tentang kedisiplinan, kehadiran di sekolah, kehadiran di kelas, kehadiran dalam kegiatan ekstra. Seperti Bu Martina tadi, kalau nggak ada ekstra gimana Pak? Ya sudah nggak ada, karena pandemi ya. Nah, mungkin ada yang ekstra daring ya bisa saja, ekstra apa yang bisa daring itu bisa. Kemudian dokumennya, ini kegiatannya, ini dokumennya ya Pak. Nah, berarti dibuat dokumennya. Ini Pak. Ini kalau dilaksanakan sejak awal, besok udah Bapak Ibu kegiatannya ada. Dan karena masa pandemi Pak difoto kalau pas ada kegiatan. Kalau jarak jauh ya berarti kalau Zoom di foto Zoom-nya, kalau WA di screenshot. Nah, karena nanti nggak punya dokumen apa-apa kalau tidak kreatif, tidak open seperti itu ya. Misalnya bullying. Nah, bullying itu kan bisa membuat poster anti bullying. Itu buatan dari sekolah maupun dari siswa. Karena kalau mau level A itu siswa juga ikut kampanye anti kekerasan. Ya, ada poster afirmasi. Ini contoh saja, monggo dikembangkan untuk berikutnya. Jadi Bapak Ibu membuat program ini, kemudian realnya apa, kegiatan realnya apa, dokumen tagihannya apa. Semua begitu Pak. Ini baru 4 nomor ya, 1 komponen, ini subkomponennya. Ya, jadi ini dah. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu ini sementara sudah selesai. Untuk tindak lanjut ini monggo, mungkin masih ada tanya jawab lagi Pak Sabsen. Silahkan, monggo masih sekitar 10 menitan monggo. Baik Pak Agus, terima kasih sudah cukup banyak dan detail penjelasan dari Pak Agus. Ini ada dari Pak Mugiono. Ini sepertinya pertanyaan ya sepertinya. Menurut Pak Agus, kira-kira berapa lama persiapan yang dibutuhkan bagi sekolah, khususnya yang sudah hampir habis? Ketika Imogiri sudah hampir habis, kata Pak Mugiono ini Pak. Ya,
Sebenarnya itu relatif Pak ya. Kalau bagus itu malah sebelum dijadikan sekolah sasaran, kan kita tidak tahu kapan ya. Sebelum dijadikan sekolah sasaran itu kita sudah melaksanakan persiapan. Jadi sejak awal Pak, sejak tahun ajaran baru sebetulnya. Karena kegiatan kan kalau mau lengkap kan dari ajaran baru ya. Dari Juli sampai ke Juni lagi ya. Berikutnya. Itu 1 tahun sebetulnya. Tapi untuk yang sudah terlanjur menjadi target seperti SMP UA ini ya segera loh dia. Moga Bu Kusnul dan teman-teman sekalian. Karena tadi saya baca ada WA dari Pak Suwitoban. Itu 17 sekolah itu diminta mengisi data. Sudah diberikan link Google Form-nya nampaknya ya. Dan kemarin sudah ya. Nah, berarti kemungkinan besar positif. Diakreditasi nggak Pak? Berarti ini kemungkinan besar. Ya kemungkinan besar tahun ini ya. Karena tadi kan prioritasnya tuh. Pertama sekolah baru jelas. Di Bantul ada beberapa sekolah baru ya. Mana yang Arisalah, Asalam, mana yang sudah meluluskan itu. Kemudian yang tidak tergesi PGRI, Bela Mirnus 2 itu sudah jelas. Nah, ternyata tadi yang sasaran tahun 2020 juga diminta mengisi, berarti kemungkinan ya Pak. Yang lain saya kira kemungkinan tahun 2022. Jadi bisa menjadi itu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, untuk persiapan itu melaksanakan hal seperti ini tidak menunggu untuk jadikan sekolah sasaran. Jadi Bapak Ibu yang ada yang jatahnya 2021 Pak. Sekolah mana ya? SMP Ma'arif Ibu Giri 2021 Pak. Ma'arif kapan Pak? 2021. Jatah habisnya? Bulan November 2021. 21? Ya. November ya? Terus Imogiri 3 tahun berapa Pak? Habisnya? Pak Mudi kapan Pak? Samaan Pak. Nah, berarti gini aja Pak, kita kan belum tahu yang sudah terontong-terontong yang tadi 17 sekolah. 17 sekolah itu saya bacakan ya biar sekedar untuk tahu. Ini tadi ada WA kepada Bapak Ibu pelaksana ya SMP 2 Kretek, SMP Islam Prestasi Al Muqtadim, SMP Unggulan Nasiyah Bantul, SMP Negeri 3 Bantul, SMP Negeri 1 Imogiri, SMP Negeri 2 Piyungan, SMP Tumbuh, SMP Muhammadiyah Sanden, SMP Negeri 2 Sanden, SMP Muhammadiyah Bantul, SMP Muhammadiyah Imogiri, SMP Pembangunan Piyungan, SMP Negeri 1 Sewon, SMP PGRI Kasihan, SMP Santo Bela Mirnus, SMP PGRI Delingo, SMP Mutiara Persada. Yang ada 17. Untuk keperluan verifikasi sekolah sasaran akreditasi tahun 2021. Ini sudah disebut berarti ya, Bu Kusno. Untuk keperluan verifikasi data sasaran akreditasi tahun 2021. Dengan ini kami memohon bantuan Bapak Ibu untuk mengisi form. Dengan sebenar-benarnya, berikut link formulirnya harus diisi. Seperti ini Pak. Nah, kalau ini kemungkinan yang sasaran tahun 2021 kemungkinan mundur Pak, untuk 2022. Tetapi ini Pak, pengalaman menunjukkan itu kadang ban itu secara sepihak, secara mendadak, kadang menunjuk. Maka Bapak Ibu untuk yang lebih dekat itu, ya mulai sekarang sudah menyesuaikan saja, ya, menyesuaikan persiapan meskipun persiapan sesuai yang bulan ini yang bisa dimulai apa. Kan sudah terlewatkan Januari, Februari, Maret separuh ya. Nanti sebentar ya Pak Mugi, nanti kita semuanya persiapan sesuai dengan situasinya sekarang. Begitu Pak Sabjan. Baik Pak Agus, ini jam, kalau masih ada satu lagi Bapak Ibu, kalau satu kesempatan lagi, kalau masih dari, ya itu ada tuh. Dari mana Pak? SMP 2 Pondok. Oh Pak Nardi ya, Pak Nardi ya, silakan Pak Nardi. Terima kasih, mohon penjelasan untuk jangka waktu jangka waktu
yang dipersiapkan dokumen itu apakah selama 4 tahun itu kita persiapan atau berapa tahun ini yang pertama. Dan yang kedua, kita anggarkan di RKS di tahun akreditasi itu apakah nanti bisa misalnya dari BUS dan BOP itu Pak. Itu Pak yang kami tanyakan. Sekali lagi untuk data yang disiapkan itu berapa tahun, kemudian yang kedua tentang anggarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nardi. Pertama, ya. Benar Pak Sabjan, langsung. Langsung Pak. Ada lagi? Namanya saya baru baca-baca Pak, untuk akreditasi di BUS itu termasuk yang diperbolehkan Pak. Yang 13 item itu katanya ada ya Pak. Masih ada ingat Pak Mugi atau siapa? Saya ingatnya kok ada itu. Malah ditunjuk disebut langsung Pak untuk akreditasi itu. Bisa. Nanti dicek Pak. Saya ingat saya ada Pak, kemarin baru saja dibuka itu. Itu yang anggaran ya. Kalau dokumen Pak, dokumen dan kegiatan itu kecuali yang ditunjuk berapa tahun itu memang 1 tahun berjalan. 1 tahun berjalan ya Pak. Cuman seperti pengalaman ini Pak 2020 ini, kalau kemarin ditunjukkan di akhir-akhir saja sulit sekali karena pandemi itu Pak bisa berlaku sebelumnya. Seperti yang dulu ketika di satu butir itu disebut tahunnya atau berapa kalinya itu baru sesuai itu Pak. Misalnya disebut 3 tahun. Misalnya untuk melihat daya serap Pak. Daya serap kan berarti otomatis yang sudah berlalu ya. Daya serap anggaran itu misalnya itu kita lihat per butirnya Pak. Tetapi kalau tidak disebut berarti itu tahun berjalan Pak. Tahun yang sedang dilakukan sampai selesainya ini. Misalnya tahun 2021 ini, nah kalau pelaksanaannya bulan Juli berarti semester yang lalu ya sama semester sekarang. Sekarang kan berarti Januari, Juni ya. Dan dulu Juli, Desember. Jadi ini SMP UA ini menggali lagi data yang dulu. Data itu dirapikan lagi, Karena kalau pelaksanaan bulan Juli kan otomatis hanya sampai Juni ya datanya. Juli sudah dilaksanakan misalnya itu ya. Karena saya dengar Pak Biono menyebutkan secara lesan kemungkinan besar Juli. Jadi nonton ya Pak. Jadi 1 tahun berjalan Pak kecuali ada butir-butir yang diminta tidak hanya 1 tahun. Nanti ada sendiri Pak. Terima kasih Pak. Nonton Pak Nardi. Terima kasih Pak Nardi. Saya kira waktunya sudah habis ini Pak Agus ya. Oh ya, nanti saya tutup dulu ya Pak. Ya. Baik Bapak sekalian, untuk saya kira hari ini itu sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru maupun tenaga pendidikan yang lain atas perhatian partisipasinya bisa bertahan sampai jam ini ya. Terima kasih kepada Pak Sabjan, pada keluarga SMP Ma'arif ini telah mengerjakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita lanjuti, kita tanggapi dengan yang positif-positif ya Pak Bia. Dan ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu ya, kita foto-foto dulu. Tadi Pak Agus perlu dokumen untuk hari ini. Silakan gambarnya ditunjukkan sebentar ya. Foto bersama. Fotonya belum ini. Ya. Akan Bapak Ibu. Dan dimunculkan Pak Mul, Pak Bunur, Bu Yolan, Pak Rohmadi, Pak Mukjo, Bu Sri Hastuti. Silakan gambarnya Bu Nur Cahya, Bu Sri. Ya, kita mulai ya. Kita mulai 1, 2, 3. Saya simpan dulu. Berikutnya 1, 2, 3.
Berikutnya lagi, oh habis ya. Ini sudah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini, terutama terima kasih kepada Pak Agus, Asesor Ban DIY, sekaligus pengawas pembina Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, sudah meluangkan waktu berbagi kepada sekolah-sekolah di binaannya, dan juga ada yang di luar binaan gitu ya. Semoga menjadi amal ibadah bagi Pak Agus. Semoga kita semua bisa mendapatkan peringkat akreditasi sesuai dengan harapan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri Bapak Ibu, mohon maaf atas berbagai kekurangan. Kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran acara siang sampai sore hari ini. Saya akhiri, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.